Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin asy-syakirin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di rumah Allah untuk bersama-sama melanjutkan taklim kita sebagai bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang sangat luar biasa agungnya ini, kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan memanfaatkan waktu, kesempatan, umur yang Allah berikan untuk senantiasa kita gunakan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Al-Ashr yang kita semua sudah hafal insyaallah, yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu asar. Jadi Allah bersumpah dengan menggunakan, ya, kalau dalam bahasa ilmu nahwu itu ada waw qasam yang artinya menunjukkan sumpah Allah terhadap waktu. Dari dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Walail demi waktu malam, wadduha demi waktu duha. Dan terus di dalamnya adalah wal asri, yaitu demi waktu asar. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam satu kerugian. Ya, manusia itu senantiasa dalam satu kerugian. Rugi kenapa? Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal dalam kehidupan itu, yaitu umur, di mana umur itu berbicara tentang waktu. Ya, maka manusia itu banyak rugi dengan waktunya. Kenapa? Karena banyak orang itu menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka dikatakan di situ, ya, innal insana lafi khusr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi orang beriman dan beramal saleh tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena dia memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati, mengingatkan, mengajak kepada sesuatu yang hak, yang benar, dan sama-sama untuk menjadikan sabar sebagai penghias dalam kehidupan kita. Nah, jadi orang-orang yang tidak berugi dalam waktu itu adalah orang yang beriman dan yang beramal soleh.
Jadi amal soleh ini nanti akan menjadi tiket bagi kita semua, menjadi sesuatu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semuanya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya amal soleh. Ya, begitu pentingnya amal soleh bagi seorang hamba, karena dengan amal soleh itulah Allah akan memberikan keridhaannya. Ya, makanya nanti kita itu dihisab. Betul kata Nabi, ya, kamu masuk surga itu bukan karena amalmu, ya, bukan karena amalmu, tapi semata-mata karena disebutkan ekonomi, ya, tapi semata-mata karena rahmat dan kasih Allah. Tetapi rahmat dan kasih sayang Allah itu Allah berikan salah satunya dengan dimudahkan bagi hamba itu beramal soleh. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh yang kita lakukan, yang dimana amal soleh itu nanti menjadi salah satu penentu keridhaan Allah kepada seorang hamba untuk dimasukkan ke dalam surga. Ternyata amal itu nanti bisa hilang. Tidak ada nilainya sama sekali, maka kita melaksanakan atau melakukan hal-hal yang merusak nilai amal soleh itu sendiri. Ya. Nah, ini akan kita bahas. Jadi kita sedang membahas amal solehnya, tapi akan kita bicarakan itu adalah sesuatu yang dapat merusak nilai amal soleh kita atau nilai pahala ibadah yang kita lakukan. Ya. Artinya ini disuruh kerugian akan didapatkan bagi mereka yang dengan susah payah dia beramal soleh, tetapi sadar atau tidak sadar justru pahala kebaikan itu bisa tidak bernilai apa-apa, bahkan hilang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab 6 perkara yang tidak dalam sebenarnya tidak dari 6 tersebut. Yang pertama apa? Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat rusaknya nilai pahala amal kita itu. Yang pertama adalah sibuk mencari keaiban kekurangan orang lain. Ya, sibuk menceritakan ya keaiban kekurangan orang lain. Ya. Makanya ini disebut dengan ini. Jadi ketika orang itu bergibah, ketika orang itu menceritakan, ketika orang itu membicarakan aib orang lain, maka sesungguhnya itu sama dengan merusak nilai amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman itu tidak tertarik dengan kekurangan orang lain. Kenapa? Karena dia sibuk untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Bukan berarti orang beriman itu cuek, tidak. Ya, orang beriman itu boleh memperhatikan saudaranya, boleh memperhatikan teman-temannya, kerabatnya dalam hal kekurangan dalam hal misalnya sesuatu yang perlu dibantu. Oh, saya punya saudara, saya punya tetangga, saya punya keluarga, kok ekonominya kurang, kok hidupnya susah, kok banyak hutangnya, kok ini. Dalam artian itu membuat dia hidupnya menjadi terhimpit, itu boleh kita ikut di situ apa? Membantu. Ya, boleh kita ikut di situ memperhatikan untuk meringankan beban saudara kita, ini boleh. Artinya kita ikut campur, ya ketika kita ikut mengetahui kondisi saudara kita itu dibolehkan dalam hal seperti itu. Ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini gibah itu artinya membicarakan kejelekan, membicarakan keburukan saudara, itu yang dilarang. Ya. Makanya ada perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semut di seberang lautan itu jelas kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata itu tidak terlihat. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu lebih suka, lebih senang mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri mereka sendiri. Ya. Ketika orang itu sibuk membicarakan orang lain, sibuk membicarakan aib orang lain, ya, maka itu akan menjadikan nilai pahala ibadah kita menjadi rusak. Bisa dilihat Pak dalam Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, ya, jauhilah banyak dari para prasangka, jauhi dari banyaknya prasangka, ya. Inna ba'dadh ism, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, dan janganlah di antara kamu menggunjing satu dengan yang lainnya, ya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Maka kata Allah SWT, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, ya? Fakarihtumu, ya, maka sungguh itu sangat menjijikkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Jadi begitu, Pak. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, jauhi prasangka dan membicarakan keburukan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Maka Allah mengatakan ayyuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan, sukakah kalian, ya, memakan bangkai daging saudaramu yang sudah mati? Jadi orang yang membicarakan keburukan orang, berprasangka baik, bersuudzon kepada saudaranya, itu diibaratkan orang yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Jadi ngeri, Pak. Kita saja kalau makan apa namanya ayam tiren, itu ayam yang memang biasa kita mati, ayam tiren mati kemarin atau mati bukan dari seperti pasti kita merasa jijik kan. Itu padahal itu ayam itu memang biasa kita konsumsi, kita makan. Ketika itu bangkai saja kita tidak akan mau memakannya. Bayangkan ini manusia. Manusia itu kan tidak makan manusia, tetapi ini dikatakan adalah memakan daging saudara sudah mati. Pasti itu akan menjijikkan sekali. Maka jika kita paham dengan ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada sebenarnya sahabat. Itu seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya. Di Indonesia kan pernah kejadian tahun berapa itu, sekitar 2010 ya. Ada dulu namanya siapa? Sumanto yang makan daging manusia, bangkai manusia. Kita saja kalau ketemu Sumanto itu kering ya. Jangan-jangan dimakan. Nah ini makanya ketika kita itu suka membicarakan kebaikan atau keburukan orang lain, aib pada orang lain, maka kata Nabi, apa yang kau bicarakan kepada saudaramu yang itu memang ada pada dirinya, maka itu ghibah. Tapi kalau nggak ada, berarti itu fitnah. Sama-sama nggak ada baiknya, ya. Maka orang-orang yang beriman itu kepada saudara-saudaranya itu dia lebih banyak membicarakan kebaikannya. Tapi dengan catatan, ketika kita memuji saudara-saudara kita, kita membicarakan kebaikan saudara-saudara kita itu kalau bisa tidak dihadapkannya, ya. Ketika orangnya nggak ada masalah, oh masalah itu orang yang baik, orang yang begini, tapi tidak ada beliaunya, gitu ya. Maka kalau ada orang yang dikhawatirkan nanti justru akan menjadi keburukan bagi orang yang kita puji. Nah, maka kalau orang mengatakan ketika kita dipuji oleh orang lain, saudara-saudara kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Artinya masih dalam puji itu hanya milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah, ya. Jadi poin pertama bagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hindari yang namanya pergibahan, ya. Dan ini sekarang di era kita hidup sekarang, zaman kita ini yang namanya gibah, membicarakan orang lain itu sangat luar biasa, ya. Makanya di acara infotainment itu cara bicara menjelekkan keburukan orang lain itu menjadi ratingnya sangat tinggi, ya. Coba lihat ada
cerai, ada artis yang rumah tangganya hancur ya sudah begitu jadi berita trending topik ya. Sebenarnya kita nggak perlu lama gitu ya. Maka kita jangan menjadi juri bagi orang lain, jangan meneropong menilai orang lain. Tapi orang yang beriman sibuk mencari kekurangan aib pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang yang beriman itu tidak tertarik dengan kejelekan orang lain. Kenapa? Sebab dirinya sendiri merasa banyak kekurangannya. Ketika kita merasa banyak kekurangan kita, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Kalau orang itu merasa soleh, masalah baik, kalau dosaku, ampusaku, kamu jangan merasa dirimu suci, kamu jangan merasa dirimu baik, adalah Allah lebih tahu siapa dirimu. Maka orang yang beriman itu senantiasa bermuhasabah diri dia lebih tertarik untuk memperbaiki diri ketimbang membicarakan aib, cacat, kekurangan orang lain. Karena tidak ada manusia sempurna, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Semua manusia itu punya kesalahan, punya kekurangan. Maka orang yang beriman itu, ya, kata Nabi, barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, nanti di akhirat Allah akan menutupi aib dan kekurangannya di akhirat. Maka tugas kita adalah yang sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, seyogyanya lisan seorang muslim itu menilai lisan perkataan yang keluar dari saudaranya itu, dia berusaha bagaimana menjadikan prasangka baik kepada apa yang disampaikan oleh saudaranya. Dia punya alasan bagaimana supaya tidak menyalahkan saudaranya. Ya, kalau kita sekarang hari ini kalau sudah berbicara ke seorang orang lain, ya, orang bicara satu kata kita satu kalimat. Ya, oh iya betul ya, nggak perlu seperti itu ya, karena itu akan merusak nilai ibadah kita. Itu yang akan merusak nilai amal ibadah kita. Itu yang pertama dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang dapat merusak nilai amal kebaikan kita, pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah qaswatul qalb, yaitu hati yang keras. Nah, ini dinukil oleh Imam Abu Hayyim As-Samarkandi, ya, beliau mengatakan, ya, salah satu indikator kerasnya hati seseorang itu adalah orang yang tidak mudah tersentuh atau tidak mudah menangis. Jadi ini hati-hati ya. Kita jadi orang ini tidak mudah menangis, tidak mudah tersentuh, jangan berkata, oh saya kuat. Laki-laki, ya, sayangnya kalau laki-laki itu dikit-dikit nangis, dikit-dikit mengalami salah itu. Ya, justru orang yang lembut hatinya itu dia mudah sekali menangis. Ya, tapi terhadap Rasulullah. Apa perlu kita menangis? Usaha perlu. Siapa yang kita nangisi? Yang kita nangisi diri kita sendiri. Ya, kita jangan pernah berharap orang lain menangisi kita. Nanti ada waktunya, Bu. Orang lain, saudara, keluarga, orang tua, anak itu akan menangisi kita. Ada waktunya, kapan? Kalau sudah mati ya, ketika kita mati hari di mana pun kita dijawab, di mana kita sudah menjadi bukan lagi menjadi orang yang hidup, tapi sudah menjadi jenazah. Ya, itu baru keluarga menangis, saudara menangis, teman menangis, kerabat menangis. Tetapi ketika kita masih sehat hidup seperti ini, tidak ada yang menangis kita, maka kita yang menangis diri kita. Tangisi diri kita ini dengan sebab apa? Dengan sebab kita mengingat begitu banyak dosa kesalahan kita di masa lalu, dan kita berusaha berupaya minta kepada Allah mudah-mudahan di masa yang akan datang kita menjadi jauh lebih baik. Itu yang kita tangisi, Pak. Ya, sebab kita mungkin masa lalu kita itu berbeda-beda. Ada orang yang dari awal hingga akhir itu bagus semuanya, lurus saja. Ada orang yang di awalnya bagus, di tengahnya bagus, di akhirnya buruk. Ada orang yang di awalnya buruk, di tengahnya buruk, di akhirnya bagus. Ada orang dari awal sampai buruk semuanya ada. Jadi semuanya itu perjalanan hidup manusia, maka ada kita senantiasa menangisi diri kita. Maka kata Imam Abu Hayyim As-Samarkandi dalam kitabnya, beliau mengatakan ada 3 cara untuk membuat hati kita itu menjadi lunak. Ya, menjadi lunak.
Apa itu yang pertama kata beliau? Ya, yaitu sering-seringlah kamu menjenguk orang yang sakit. Jadi ketika ada saudara kita yang sakit, kita jenguk ya. Nah, kemarin kita itu terhadap oleh aturan. Di tahun 2020, 21, 22 itu banyak orang sakit. Ya, banyak orang sakit karena COVID. Tetapi aturan justru malah melarang kita untuk mengunjungi orang sakit. Padahal kata Nabi, ya, barang siapa yang mengunjungi saudara yang sedang sakit, maka seolah-olah dia sedang memetik buah-buah dari surga. Ya, selama dia mengunjungi dia di saudara, dikatakan barang siapa yang mengunjungi saudara sakit, maka mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Kalau dia mengunjunginya pagi, dapat doa dari pagi sampai sore. Kalau dia mengunjungi sore atau malam, dapat doa dari sore ke pagi. Sebanyak 70.000 malaikat mendoakan kebaikan bagi kita. Maka sering-sering kita, ya. Nah, tetapi kebaikan dalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengunjungi orang sakit itu ada adabnya, ada caranya, ada etikanya, ada akhlaknya. Pertama, jangan tengah malam. Waktunya orang sakit kita jangan, ya. Ini jam 10, jam 11 malam, itu waktunya tidur pasti jangan. Pertama, yang kedua, nggak usah lama-lama. Jadi udah orang sakit, cara politik, bahas bola, selesai. Ya. Nah, yang ketiga, boleh kita membawakan hadiah, apakah makanan, apakah kesukaannya ke keluarga dan bagaimana, ya. Nah, karena itu ketika kita mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit, yang sakit itu maksudnya ketika dia gembira, maka kegembiraan hati si sakit itu sebenarnya sudah separuh daripada obat. Ya, orang yang dikunjungi ketika dia sakit kemudian hatinya senang gembira itu separuh dari obat. Sisanya ya tinggal minum obatnya aja begitu, ya, supaya mempercepat kesembuhan. Kemudian yang keempat, kalau mengunjungi orang sakit jangan jujur. Bukan berarti saya menyuruh kita berbohong, tidak, karena jujur. Sakit apa? Kanker sekali. Wah, itu sama ya. Saudara saya kemarin sama ya, sama persis itu 3 hari mati. Betul, dia jujur kan? Tapi ngomong begitu. Ya, itu yang mendengar begitu bukan yang malas sok. Nah, kalau kita menjenguk orang sakit seperti itu, kalau dia di rumah aja. Ini bukan yang mempercepat orang dalam menyebut, tapi mempercepat orang sembuh selama-lamanya. Dia sakit-sakit lagi, ya, dalam artian mati, ya. Ini jangan begitu, Pak, ya. Kalau saya pernah mendarat seperti itu, Pak. Dulu saya masih berdagang gitu, ya, tapi mas saya tahu, ya. Ada salah seorang teman, seorang direksi ya, di bank BCA itu sakit. Saya kenal berbaik dengan beliau, itu namanya Pak Ahok. Saya datang ke rumah sakit itu. Ya, begitu saya berdua ngomong itu bagus, Pak, kita ngomong begini. Saya kasih motivasi supaya tiba-tiba datang kerombongan teman-teman kantor yang sakit. Apa orang orang Cina? Itu apa orang suka? Biar ini Pak, harus saja itu nggak boleh kita tambah. Nanti malah jadi malah. Kok malah begini gitu ya, justru malah membuat orang semakin shock seperti itu, ya. Jadi berbeda dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita menjenguk orang sakit, doakan. Yang dikatakan dalam Allahumma rabbana tas'alih bil ba'sa ismina tasrafi la sifa'ati la sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Kita meminta kepada Allah agar diberikan kesembuhan yang tidak ada sakit setelah sakit itu sendiri. Ini diberikan kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, itu seringnya kita melazimkan takziah kepada orang yang meninggal. Ini supaya hati kita lembut. Nah, ini juga sama seperti kita ketika menjenguk orang yang sakit, ada adabnya, ada etikanya, ada akhlaknya. Maka menjenguk orang yang meninggal dunia itu juga begitu, Pak. Jangan artinya kita berbicara dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan orang yang meninggal itu. Kadang-kadang kita coba ya Bapak-Bapak itu ketika dia mau bahas politik, pas ketawa-ketawa di situ, Pak. Ketawa-ketawa di situ itu sesuatu yang nggak baik seperti itu. Kita memperlihatkan kegembiraan sementara saudara kita sedang mendapatkan musibah kesusahan. Jangan diperlihatkan seperti
sama-sama ngaji di bangku salah, sama-sama tadarus, sama-sama sholat berjamaah. Sekarang sudah tidak ada. Mungkin hari ini dia disolatkan, dimandikan, dikafankan, diantar ke kubur, bisa jadi besok adalah giliran saya. Itu menjadi hati kita menjadi lunak. Maka takziah kepada orang yang meninggal itu menjadi pelajaran manakala kita merenungi itu. Tapi kalau kita datang ketemu teman-teman ngobrol, urusan kantor, ngobrol ini, ketawa ini, ya nggak ada nilai apa di situ. Tidak akan melembutkan hati kita. Ya, maka kata Imam Abu Hurairah tadi, itu salah satu cara melembutkan itu adalah ketika kita sering-sering datang kepada orang yang meninggal dunia. Ternyata dalam sebuah hadis sudah kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala, nilai pahala kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang datang takziah sampai dia ke kubur itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Dikatakan oleh Nabi, ya, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan, dia itu menyolatkan, maka baginya 1 kilo. Kalau dia sampai mengantar sampai ke kubur, sampai selesai penguburan, dia mendapatkan 2 kilo. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, apa 2 kilo itu? Seperti jabal Uhud, seperti 2 gunung yang besar. Ya, seperti 2 gunung yang besar. Pahalanya seperti itu. Pertama kita dapat pahala, yang kedua kita dapat dapat ilmu pelajaran. Ya, kalau kita betul-betul datang itu merenungi apa yang terjadi dari kepada saudara-saudara kita, itu bisa menjadi menimpa diri kita kapan saja. Karena sesungguhnya bagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua ini telah divonis mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kemudian ketiga, ini hampir sama, yaitu sering-seringlah kita berziarah kubur. Berziarah kubur. Karena ya, Nabi itu menyarankan kita, menganjurkan kita untuk berziarah kubur, dan di kubur itu kita mendoakan mereka. Bukan kita datang ke kubur, justru karena kita minta kepada penghuni kubur, itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Ziarah kubur itu disunatkan oleh Nabi. Nabi itu kalau ke Baki, ziarahnya Nabi itu, ya beliau kan yang malam. Suatu ketika Aisyah itu kehilangan Nabi. Kemana ini Nabi? Dicari. Di tempat biasa beliau sholat malam nggak ada, di masjid nggak ada. Dicari ketemunya di mana? Di Baki. Beliau itu kan. Kalau kita belum dihormati, ya karena kita kebanyakan nonton sinetron Indosiar ya. Iya, nanti kubur anak firman. Ya, arwah anak penasaran. Itu semua merusak akidah. Tidak ada ceritanya orang yang sudah mati pulang malam Jumat, pulang kemudian gentayangan, balas dendam karena dia mati diperkosa. Jadi semua yang perkosa itu dibunuh satu-satu. Itu cerita melon, cerita hayal, itu khurafat. Ini merusak akidah kita. Ya, orang sudah mati itu sudah dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala oleh para malaikat yang dinamakan barjah bimbing. Orang yang sudah masuk ke barjah itu, ada siapapun yang sudah mati ditempatkan di barjah yang tidak bisa keluar lagi di situ. Ya, seandainya orang mati itu bisa hidup kembali, nggak bisa kembali lagi ke dunia, ngapain dia mati? Balas dendam sudah, dia masih beribadah. Dia akan minta kebaikan sebagaimana orang yang mau mati saja ketika dia dilihatkan amal kebaikan mengatakan apa Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, seandainya Allah saja umurku ini sesaat saja, maka aku beramal soleh dan bersedekah. Dia minta bersedekah. Itu orang yang sedang. Nah, orang yang sudah mati dia lihat surga, dia lihat neraka, siksa neraka yang begitu dahsyatnya. Maka dia akan minta kembali ke dunia untuk beramal soleh. Begitu juga ketika orang ketika dia dalam Allah, dia dekat dengan neraka, dia mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farjina amal solehina mungkin. Ya Allah, aku lihat, aku dengar, aku saksikan itu azab, maka aku akan kembalikan aku ke dunia supaya apa? Beramal soleh. Jadi bukan kembali untuk balas dendam, bukan gentayangan. Ya, itu kita cerita orang fakta kita sering dicekoki seperti itu ya. Nah, ini bahayanya sekali. Nah, di situ juga ada peran setan
Situ yang melincirkan akidah kita. Baik dalam hati Allah SWT itu yang dapat melunakkan hati kita, ya, dalam artian hati yang keras itu susah untuk menerima kebaikan. Ya. Nah kemudian yang ketiga, ini dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat merusak amal ibadah kita. Nilai amal ibadah kita itu adalah hubud dunia, terlalu cinta dengan yang namanya dunia. Bapak Ibu bisa dilihat dalam Quran surat 42, ya, Quran surat Asy-Syu'ara surat 42, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-20. Kita bisa lihat ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu fil has wa man kana yuridu hasad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu fil has. Maka barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kami akan tambahkan keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu hasad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepada dia sebagian daripada keuntungan dunia, tetapi dia tidak mendapatkan bahagianya untuk akhirat. Jadi ayat ini Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sangat rugi orang-orang yang mengejar dunia itu. Ya. Terus gimana Ustaz? Apa kita tidak boleh mencari dunia? Bukan tidak boleh mencari dunia. Kita wajib mencari dunia. Maka dalam Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 77 Allah berfirman, ya, situ ada bahwa tadi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu pahala kebaikan negeri akhirat, tetapi jangan lupakan bahagiamu untuk dunia. Artinya orang beriman itu tetap orientasi utama itu mencari akhirat, tetapi dunia tidak dia tinggalkan. Kenapa? Karena faktanya kita tinggal di dunia. Apalagi kita sebagai laki-laki, kita punya tanggung jawab, kita punya istri, kita punya anak, kita punya keluarga yang harus kita nafkahi. Maka suatu ketika Umar bin Khattab itu pernah mengusir seorang laki-laki yang duduk di masjid berzikir baca Quran, ya, dia berzikir, ya, itu dari subuh sampai asar dan bergerak dan tidak tenang. Maka ditanya oleh Umar, saya perhatikan kamu bahasanya kalau bahasa kita, ya, kok dari tadi pagi itu kok berzikir terus, apa kamu punya keluarga seperti itu? Ada. Terus siapa yang membiayai keluarga menanggung keluarga? Ada saudara saya. Maka Umar marah, saudara itu jauh lebih baik daripada kamu. Artinya kalau dari dalam dunia itu tetap kita upayakan, tapi jangan sampai dunia itu menjadikan kita lalai dari akhirat. Nah ini bedanya Pak, ya. Kalau orang-orang yang mengejar akhirat, dia akan dapatkan dunia, tapi barang siapa yang mengejar dunia, dia pasti akan mendapatkan itu saja. Kalau saya boleh analogikan begini, contohnya begini. Barang siapa yang menanam padi, pasti akan rumput itu ikut tumbuh di sekitar padi. Coba ya, petani itu menanam padi di sawah, pasti di sekitar padi itu akan tumbuh rumput mengikuti. Tapi kalau kita menanam rumput, kita tanam rumput, jangan berharap akan ada padi di sekitar rumput itu. Gak mungkin. Gak mungkin. Coba saja Bapak tanam rumput di depan rumah. Kalau tumbuh padi, panggil. Aneh itu. Dan gak mungkin. Kenapa? Artinya kalau kita beramal hanya untuk mencari kehidupan dunia, kita dapat dunia. Ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita menghabiskan waktu kita untuk dunia, maka akhirat kita menjadi lepas. Ya. Makanya ada istilah itu pertanyaan, bekerja sambil ibadah, apa ibadah sambil bekerja? Ya betul ya, bekerja sambil ibadah, apa ibadah sambil bekerja? Nah, ya betul ya, itu kalimatnya dibalik, tapi maknanya beda. Bekerja sambil ibadah, satunya ibadah sambil bekerja. Yang mana yang benar?
Eh? Yang mana yang benar? Ya? Ibadah sambil bekerja. Yang sambilan itu apa? Kerja itu sambilan. Kerja itu sambilan, bukan ibadah sambilan. Kita selama ini kan sholat itu di waktu-waktu kalau masih ada waktu. Nanti lah kerjanya selesaikan dulu kerja kita, nanti baru sholat kalau sempat. Kalau sempat, ya, kalau sempat. Makanya Bapak Ibu dikatakan Allah Rasulullah bahwa orang jinna wa insa illa liya'bud, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka ibadah itu sesuatu yang paling utama dalam kehidupan kita, bukan sambil. Yang sambil itu bekerja. Jangan dibalik. Kalau dibalik itu coba lihat ketika waktu Jumatan, orang yang menjadikan ibadah itu sambilan, dia datang ketika khotib mau selesai khutbah. Karena sambilan masih ada waktu, gak apa-apa. Atau nanti Jumat belakangan 5 hari lagi, khotib sudah turun, orang sudah sholat baru datang. 5 hari lagi, sholat belakangan lagi sudah terlambat satu rakaat baru datang. Ini kan artinya menjadikan ibadah itu sambilan. Ya. Sholat kerja juga ibadah, iya kerja itu juga ibadah. Tetapi ibadah yang mendukung daripada ibadah utama kita itu menyembah, mengabdi kepada Allah. Maka jangan pernah kita menjadikan ibadah kita yang afdal itu sebagai sambilan bagi kita. Datang waktu sholat, ya sholat. Peduli itu nanti kita mau rapor, nanti nanti. Ya. Ada tamu saat bawa tamunya ke masjid dalam Islam. Itu saya kalau ada tamu kan, di waktu sholat bawa tamunya ke masjid. Saya tamunya halangan. Nah seperti itu. Jadi jangan disambil, ya. Kenapa Pak? Karena dunia itu seperti itu. Di dalam Quran surat 17 ya, kita membicarakan bagaimana dunia itu, hakikat dunia ya. 17 surat Al-Isra ya, ayat 18 sampai 21 ya. Kita lihat ayat 18-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman yuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha masmuman madhura. Barang siapa yang mengenai kehidupan dunia sekarang ini, ya, maka kami akan segerakan baginya di dunia ini dan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela. Punya ayat 19-nya, wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masmura. Dan barang siapa mengenai kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, ya, kullan numitu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Kepada masing-masing golongan baik, golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan kebantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Artinya apa? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang-orang yang mengejar dunia, Allah pun beri kita, dipersilakan, silakan kamu cari dunia. Ya. Bahkan ada orang-orang yang justru Allah buka dalam urusan dunia ketika dia betul-betul mencari dunia itu, dibukakan. Tapi bagi orang-orang seperti ini, urusan akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, makanya rugi Pak kalau orang itu beramal untuk mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Ini salah satu yang merusak nilai amal ibadah kita. Ya, dulu kita mengajar gini Pak, sholat duha, zikir, ya, kemudian zikir pagi sore itu sebagai pembuka pintu rezeki dalam urusan dunia. Itu benar. Tapi kalau cuma itu yang kita jadikan sasarannya, itu kita salah besar. Ternyata rezeki kita itu di samping yang kita inginkan berupa materi dunia, ya, ternyata rezeki terbesar kita itu adalah ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Sholat duha yang kita lakukan, sholat malam yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, baca Quran yang kita lakukan, sedekah
itu rezeki sesungguhnya rezeki kita. Ya. Tapi bagi dalam kata Rasulullah Taala, orang yang beriman itu orang yang dia mendapatkan dua kebaikan sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu ya. Ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min falahu hayatun thayyibah wa lahu ajrun bi ahsani ma kana ya'malu. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan dia balasan kehidupan yang baik di dunia. Tetapi kata Allah, wala tajidna bi ahsani ma kana ya'malu, dan kami akan balas amal ibadah mereka, kebaikan mereka itu dengan balasan yang lebih baik di akhirat. Maka orang yang beriman itu orientasinya mencari kehidupan akhirat, bukan mengejar dunia. Dunia tidak usah dikejar, Pak. Tidak usah dikejar. Percaya saja, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Ya, rezeki itu tidak pernah tertukar. Maka di dalam mencari rezeki kata Nabi, cari rezeki itu dengan cara yang baik. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ditentukan kadarnya. Ya. Maka kita jangan menjadi orang-orang yang senantiasa mengutamakan dunia atau hubud dunia, terlalu mencintai dunia. Ya. Cinta dunia boleh, tapi terlalu mencintai dunia itu tidak boleh. Bahkan itu konotasinya tercela. Ya. Kenapa? Kalau sudah hubud dunia, Pak, bangun tidur, mindsetnya, cara berpikirnya itu sudah hitungannya dulu. Maka kita secara mukmin itu sudah dibatasi. Ketika kita bangun tidur sudah diajak untuk sholat malam, untuk sholat subuh, kemudian zikir pagi sampai menjelang waktu terbit, kemudian dihadap lagi dengan sholat duha, kemudian begitulah ya. Supaya memang jiwa kita ini tidak terlalu mencintai dunia, ya. Karena dunia ini ya menentukan, ya. Meskipun memang dunia ini singkat, sebetulnya tapi sangat menentukan masa depan kita di akhir. Bagaimana artinya kita mensikapi kehidupan kita, waktu-waktu kita itu betul-betul kita gunakan untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berpikirnya untuk bagaimana kita mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Makanya hari ini Pak, banyak orang itu karena dunia saja mereka sampai rela harus saling bunuh-membunuh, saling bermusuhan, saling menumpahkan darah kepada sesamanya karena hanya untuk urusan dunia. Padahal dunia sejatinya seberapapun yang kita kumpulkan, sebanyak apapun yang kita dapatkan, maka semuanya akan kita tinggalkan, kita lepas. Maka ibu, ya, jangan terlalu mencintai dunia. Saya kira kemarin tak melihat di TV pulang itu ada jamaah pulang haji. Bismillah. Ya, ya, itu bentuknya Pak. Masya Allah. Yang tadi ada pesannya begitu, tapi itulah. Padahal haji itu subhanallah itu ibadah yang sangat luar biasa. Ya, saya sedikit melebar ya, keluar dari tema. Di dalam Islam itu ada dua waktu yang sangat istimewa. Pertama adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang dikenal semua Lailatul Qadar itu turun malaikat Jibril dan ribuan bahkan jutaan malaikat itu turun untuk memberikan kebaikan kepada manusia di bumi sampai pagi kan gitu. Imam Zalmafil sampai selesai ya ayatnya. Nah, tetapi kalau di 10 Zulhijjah, khususnya di Yaumul Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah itu Allah justru membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah itu di hadapan para malaikatnya. Itu yang membedakan istimewa 10 atau 9 Zulhijjah itu. Makanya ketika jamaah berada di sana, berwukuf di sana, itu mereka memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Kenapa? Karena doa zikir itu diterima oleh Allah, dan itu menjadi kebahagiaan bagi Allah untuk Allah ceritakan, Allah perlihatkan kepada para malaikatnya. Ini hamba-hambaku dari golongan manusia yang mereka membesarkan, mengagungkan, meminta kepada aku, maka apapun yang dia minta diberikan. Maka bagi kita yang tidak berhaji, tidak berwukuf, disunahkan untuk berpuasa Yaumul Arafah, di mana puasa Yaumul Arafah itu
ibadah apapun kalau diawali dengan ilmu maka insya Allah hasilnya akan berbeda. Haji itu bukan untuk prestisius ya, bukan menjadi ukuran status sosial kita. Oh dipanggil Pak Haji, oh berkopiah hitam, putih, oh bukan di situ. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu illa jannah. Tidak ada balasan bagi haji itu kecuali surga. Ya, bukan begitu. Ya, masya Allah ya. Tapi yang benar-benar kita berbaik sangka saja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ya, karena memang itu salah satu perhiasan dunia besar ini diciptakan keinginan manusia sama manusia itu salah satunya adalah dengan harta benda tadi ya, terutama wanita memang suka seperti itu ya. Tapi bagi dalam Allah Subhanahu wa taala ya, maka adanya kita tidak terlalu mencintai dunia sudah belum lagi ya. Oke, satu lagi saya tambah dan yang keempat ya, agar amal ibadah kita tidak rusak. Yang keempat itu adalah tinggi hati atau sombong. Nah, ini yang membuat nilai amal ibadah kita menjadi rusak. Nah, orang sombong itu Pak, ya, itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kita merasa baik boleh, tak dilarang. Saya merasa lebih baik boleh. Tetapi ketika saya merasa lebih baik kemudian saya bandingkan ke orang lain, nah itu menjadikan kita namanya sombong. Itulah penyakit pertama kali yang dihinggapi oleh iblis. Iblis itu sebelum dikatakan iblis dikatakan abdas yang artinya tercela, terkutuk ya, dan usir ya. Maka iblis itu bernama apa? Azazil. Jadi iblis itu dalam riwayat dikatakan dia diciptakan oleh Allah 60.000 tahun sebelum Nabi Adam. Jadi iblis itu saking taatnya, saking solehnya dikelompokkan dalam kelompok malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah berfirman kepada malaikat itu semua malaikat termasuk iblis di dalamnya. Karena malaikat iblis itu masuk dalam golongan malaikat pada waktu itu untuk sujud kepada Adam. Ya, semua malaikat sujud. Bukan sujud dalam arti beribadah ya, perintah Allah untuk menghormati Adam, perintah Allah, maka semua sujud illa iblis kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbara wa kana. Karena iblis enggak, iblis merasa dirinya besar. Ana rabbuku, dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari kamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Maka ketika kita menjasa lebih baik daripada orang lain, itulah sifat sombong dalam diri kita. Terakhir Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat sombong kita yang ada di ya. Saya kasih tip gini. Salah satu sifat sombong manusia itu Allah ciptakan mata untuk melihat, Allah ciptakan hidung untuk bernapas. Nah, orang sombong itu cirinya melihat pakai lubang hidung. Siapa yang berani nasihatin saya? Kalau ngomong jangan angkat begitu Pak ya. Itu ciri kesombongan. Siapa yang berani ngomong? Itu orang sombong Pak. Melihat manusia dengan lubang hidungnya. Jangan dipraktekkan Pak ya. Kalau ada orang seperti itu, kalau orang pejabat yang punya kekuasaan, orang siapa kamu? Nah itu hati-hati Pak. Itu sudah kita menaikkan grades diri kita. Oh saya lebih. Makanya kata Firaun, Anda Rabbukumul A'la. Akulah Tuhanmu yang tinggi. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang mendapat perbuatan-perbuatan yang dapat merusak